Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Samuel Simbolon. Saya akan mengerjakan tugas 1 dari basis data tentang entity relationship diagram. Nah, di sini soalnya adalah kita membuat sebuah entity relationship diagram dari contoh kasus ini. Nah, setelah itu kita harus membedahnya dulu. Nah, kita identifikasi dulu. Dari identifikasi ini, kita bisa tahu pertama apa? Dalam identifikasi kasus tadi, kita punya 3 entitas. Yang pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah atau MK, yang ketiga adalah dosen. Nah, untuk atribut dari ketiga entitas ini, itu yang pertama dari mahasiswa ya. Mahasiswa itu dia memiliki atribut yang pertama NIM, ini sebagai PK-nya. Yang kedua dia punya nama, punya prodi. Nah, untuk mata kuliah, dia punya PK itu di kode MK sebagai PK. Lalu ada nama MK, dan yang ketiga ada SKS. Sedangkan untuk dosen, itu PK-nya jadi NIP, Nomor Induk Pegawai. Ini PK. PK, lalu di sini ada nama dia, dan di sini ada bidang. Nah, dari 3 entitas ini, kita bisa menentukan relasinya, bahwasanya satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, yang berarti mereka memiliki relasi body to body, sedangkan antara mata kuliah dan dosen, setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, sedangkan satu dosen dapat mengajarkan hanya satu dosen dapat mengajarkan banyak mata kuliah, yang berarti dia statusnya one to. Oke, mari kita buat diagramnya melalui draw view. Pertama kita buat dulu mahasiswa. Dan kita sini mahasiswa. Ini mata kuliah, kuliah. Ini dosen. Mahasiswa tadi punya atribut atribut yang pertama ada 3 ya tadi ya, sama 3 juga yang lain. Tapi dulu karena yang lain juga punya 3, maka kita letak di sini. Di sini. Atribut yang mahasiswa tadi adalah dia punya NIM, dia punya nama, dia punya prodi. Nah, sedangkan di sini dia itu punya kode, kita punya nama, dan punya SKS. Di sini dia punya NIP, punya nama, dan punya bidang. Nah, ini adalah entitas-entitasnya. Berarti kita harus membuat ini dulu.
Lalu oke. Eh, oke. Nah, lalu ini kita dapat identitas. Nanti tadi ada relasinya, ada bahwasanya mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, sedangkan antara mata kuliah dan dosen satu mata kuliah dapat hanya dapat diajar oleh satu dosen, sedangkan satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Oleh karena itu, berarti di sini one too many, ya, itu one too many di sini. Berarti kita buat entitasnya dulu di sini, di relationship-nya di sini mengajar. Di sini ini di sini adalah many to one. Oke. Lalu kita di sini ada relationship-nya, sini satu, sini satu. Nah, di sini dia entitasnya adalah registrasi, ya. Registrasi. Nah, di bawah ini apa? Di bawah ini ada NIM, copy, NIM dan kode MK sebagai PK-nya. Oke, tarik. Oke. Oke ya. Nah, lalu dari sini dia sini dia harusnya many to many.
1 to 1. Dari sini dia harusnya pakai ini. Ini ke sini, ini ke sini. Lalu dari MK juga sama. MK dia pakai yang ini. Dari registrasi di sini dia mahasiswa registrasi, dan di sini masih mata kuliah diregistrasi. Nah, di sini kita tinggal hubungkan dengan one to many. Oke, lalu sini jadi inilah hubungannya. Sekian. Inilah adalah diagram daripada soal kasus tadi di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah, diregistrasi sesuai dengan Inokode, mata kuliah diregistrasi dan dosen akan mengajar. Sekian.